Di perusahaan terbesar di dunia, tempat mesin kecerdasan buatan dan otomasi paling canggih dibuat, terjadi sebuah masalah. Tiba-tiba, karena masalah teknis, operasional berhenti selama 10 hari terakhir. Kerugian mencapai miliaran rupiah setiap harinya. Insinyur-insinyur terbaik dari seluruh dunia telah mencoba pengalaman mereka. Namun, tidak ada yang bisa memperbaiki mesin itu. Kemudian, seorang anak yatim penyemir sepatu berkata, "Pak, saya bisa memperbaiki mesin ini." Mendengar kata-kata anak itu, semua orang tertawa. Mereka menyebutnya gila dan mengolok-oloknya. Tapi dia berhasil melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Teman-teman, mari kita cari tahu siapa anak penyemir sepatu itu dan bagaimana dia memiliki pengetahuan begitu mendalam tentang mesin. Pemilik perusahaan adalah Bima Wirayuda, nama besar dan terkenal di dunia teknologi. Tapi hari ini, kesedihan yang aneh menyelimuti perusahaannya. Gerbang tampak sunyi, wajah para penjaga tegang dan di dalam, suasana di antara karyawan sangat kacau. Proyek terbesar perusahaan senilai ratusan miliar rupiah telah terhenti selama 10 hari terakhir. Sebuah mesin otomasi raksasa yang menjadi tulang punggung proyek tiba-tiba rusak. Insinyur-insinyur hebat dipanggil. Jutaan rupiah dihabiskan, suku cadang diganti. Tapi apa yang salah dengan mesin itu? Tidak ada yang bisa memahaminya. Setiap hari, kerugian miliaran rupiah terus bertambah. Di ruang rapat utama, Bima Wirayuda dengan marah memukul meja dan berkata, "Sudah 10 hari dan mesinnya belum juga menyala. Perusahaan ini bukan lelucon. Proyek ini bernilai miliaran." Para insinyur berdiri ketakutan. Seorang insinyur senior berkata, "Pak, kami sudah memeriksa setiap bagian, sensor, kabel, perangkat lunak, semuanya tampak baik-baik saja." Yang lain berkata, "Tim khusus dari luar negeri juga sudah dipanggil, tapi tidak ada yang tahu di mana masalahnya." Kemarahan di mata Bima mulai berubah menjadi kekhawatiran. Jika mesin itu tetap mati hingga minggu depan, perusahaan akan menderita kerugian besar. Dia memberi perintah, "Periksa seluruh sistem lagi hari ini. Saya ingin laporan perkembangan sore ini, atau kalian semua saya pecat." Dan dia berjalan keluar dari ruang rapat. Ketika Bima keluar, matanya tertuju pada seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang duduk di trotoar dekat gerbang. Di tangannya ada sikat, sekaleng semir, dan kain tua. Pakaiannya berdebu, sakunya robek, tetapi matanya memiliki kilau yang aneh. Namanya Budi. Saat itu, Bima mengabaikan anak itu dan kembali ke dalam. Budi datang ke sini setiap hari. Menyemir sepatu, terkadang membantu penjual teh. Tapi matanya selalu tertuju pada gedung perusahaan. Seolah-olah dia bisa memahami mesin-mesin di balik dinding kaca itu. Hari ini pun, dia melihat ke arah bagian mesin dari kejauhan. Para insinyur yang berlarian, alarm yang berbunyi, kemarahan sang pemilik, dia mengamati semuanya dengan saksama. Dia bergumam. Mesinnya sudah mati selama 10 hari. Tapi mereka mencari di tempat yang salah. Masalah sebenarnya ada di unit cadangan. Tapi siapa yang akan mendengarkannya? Orang-orang yang melihatnya hanya berpikir bahwa dia adalah seorang anak penyemir sepatu yang miskin. Tidak ada yang tahu bagaimana malam-malamnya berlalu. Tidak ada yang tahu kisah masa kecilnya. Beberapa tahun setelah Budi lahir, ibunya bercerai dari ayahnya. Ayahnya adalah Bima Wirayuda. Ya, pemilik perusahaan ini. Tapi tidak ada yang tahu fakta ini. Bahkan Budi sendiri tidak tahu, setelah perceraian, ibunya kembali ke rumah orang tuanya. Tinggal bersama ayahnya yang sudah tua, yaitu kakek Budi. Kakek Budi memiliki sebuah bengkel kecil. Bagi sang ibu, dunia adalah Budi. Tapi dia sering jatuh sakit, trauma perceraian tidak bisa diatasinya. Sesak napas, nyeri tubuh, dan banyak penyakit lain menyerangnya. Pengobatannya sangat mahal. Untuk menjalankan rumah tangga dan membeli obat-obatan, Budi harus menyemir sepatu sepanjang hari. Tetapi begitu malam tiba, ketika orang-orang menutup bengkel mereka dan pulang, Budi dan kakeknya bekerja di bengkel kecil mereka. Kakeknya mengajarinya cara mengoperasikan mesin, cara memperbaikinya. Kakek Budi adalah seorang mekanik dari generasi lama. Dia pernah menjadi insinyur senior di perusahaan menantunya, Bima Wirayuda. Itulah sebabnya dia memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang mesin.
Bengkel kecilnya penuh dengan skuter rusak, kipas angin, generator tua, dan pakaian kotor. Tapi bagi Budi, tempat itu tidak kurang dari sebuah kuil. Setiap malam dia belajar tentang mesin dari kakeknya. Bagaimana skrup berputar, dari mana datangnya arus listrik, bagaimana membaca kode, semuanya. Kakek sering berkata, "Budi, nak, tanganmu memiliki pemahaman. Kamu tidak hanya melihat mesin, kamu merasakannya." Budi akan tertawa, "Kakek, aku hanya belajar darimu." Tapi ada hal lain yang tersembunyi di mata kakeknya. Sesuatu yang tidak pernah bisa dia ceritakan pada Budi. Sebenarnya, Budi tidak hanya pekerja keras. Dia jenius sejak lahir. Tapi kejeniusan ini menyemir sepatu di jalan untuk pengobatan ibunya dan belajar mesin di bengkel pada malam hari. Duduk di depan gerbang perusahaan, Budi terus menatap ruang mesin. Mesin itu menariknya dengan cara yang aneh. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Jika saja aku punya waktu 5 menit, aku bisa memperbaikinya." Tiba-tiba, terdengar suara dari luar. "Hei, tukang semir sepatu. Bangun. Pergi dari sini." Seorang penjaga membentaknya. Budi segera berdiri. Ya, saya pergi." Tapi bahkan saat pergi, matanya masih tertuju pada bagian mesin. Sementara itu, sang pemilik, Bima Wirayuda, keluar lagi. Untuk pertama kalinya, Bima memperhatikan Budi dengan saksama. Pakaiannya yang robek, kilau di matanya, terasa aneh baginya. Bima bertanya pada penjaga, "Siapa anak ini?" Penjaga itu menjawab, "Pak, dia datang ke sini setiap hari, menyemir sepatu. Kadang-kadang hanya menatap ke arah mesin." Bima menatap Budi. Budi menundukkan pandangannya. Setelah beberapa saat hening, Bima berkata, "Mengapa kamu menatap mesin itu dengan begitu saksama?" Budi berkata pelan, "Pak, saya suka mesin." Bima menyindir, "Mesin? Dan kamu? Kamu menyemir sepatu, nak. Ini adalah mesin teknis bernilai miliaran." Budi memberanikan diri dan berkata, "Pak, jika Bapak izinkan saya mendekati mesin itu sekali saja, saya bisa memberitahu apa masalahnya." Seluruh staf tertawa. Dia akan memberitahu kita, anak penyemir sepatu akan memperbaiki mesin?" "Pak, jangan buang waktu Anda." Tapi Budi tetap diam. Wajahnya menunjukkan kepercayaan diri yang aneh, seolah menyembunyikan sebuah rahasia. Dan entah kenapa, Bima melihat masa kecilnya sendiri di wajah anak itu. Tapi dia kembali tanpa berkata apa-apa. Budi juga pulang sambil terus memandangi mesin-mesin itu. Di rumah, dia makan dan kemudian mulai belajar tentang mesin bersama kakeknya. Keesokan paginya, suasana di depan gerbang perusahaan masih sama. Para insinyur membawa map, suara panggilan konferensi, dan mesin masih mati. Budi duduk di bangku kecilnya di trotoar. Di depannya ada sebotol semir dan sikat. Tapi hari ini dia bahkan lebih gelisah dari sebelumnya. Obat ibunya sudah habis. Tadi malam kakeknya berkata, "Budi, kamu punya pikiran yang sangat tajam. Tapi dunia tidak akan mempercayaimu sampai kamu membuktikan dirimu sendiri." Mata Budi berkaca-kaca. Kakeknya tersenyum dan berkata, "Dunia tidak mengakui bakat orang miskin, nak. Sampai dia mengejutkan dunia dengan kemampuannya." Kata-kata itu meresap ke dalam hati Budi. Budi membutuhkan uang untuk membeli obat ibunya. Dia berpikir, "Jika aku memperbaiki mesin itu, mungkin aku akan mendapatkan sesuatu dan kemudian ibu bisa berobat." Dengan pemikiran itu, dia mendekati gerbang. Dia berkata pelan kepada penjaga, "Pak, hanya 5 menit." Penjaga itu berteriak, "Hei, kamu datang lagi? Sudah kubilang menjauh." Budi membungkuk dan berkata, "Pak, saya hanya ingin melihat mesinnya." Penjaga itu berteriak, "Pergi, urus pekerjaanmu sendiri." Penjaga itu mendorongnya menjauh. Budi tidak menyerah, dia mengintip dari balik semak-semak di dekat gerbang. Ruang kontrol mesin sedikit terlihat dari sana. Dia bergumam, "Mereka memeriksa sensor." Tapi masalah sebenarnya bukan di sana. Mereka harus melihat ke dalam unit cadangan. Suaranya pelan, tapi pikirannya bekerja dengan cepat. Beberapa saat kemudian, seorang insinyur keluar dan melihatnya. Dia berteriak, "Hei, apa yang kamu lakukan di sini?" Mengintip ke dalam, Budi segera menangkupkan kedua tangannya. "Pak, saya hanya ingin melihat."
Insinyur itu menjadi marah. Apa gunanya melihat? Mesin perusahaan sebesar ini bukan mainan anak-anak. Pergi dari sini. Budi menundukkan kepalanya. Tangannya gemetar, tapi matanya masih menunjukkan kilau yang sama. Dia perlahan kembali dan duduk di trotoar. Tapi matanya tetap tertuju pada gerbang. Hari itu, suara mesin tiba-tiba berhenti. Terdengar suara sirene, bip, bip. Kesalahan sistem kritis? Semua karyawan perusahaan mulai berlarian keluar. Budi dengan takut mendekati gerbang. Tapi begitu dia mengintip ke dalam, penjaga itu berteriak lagi. Kamu lagi. Aku akan memberimu pelajaran. Pergi dari sini. Dia mendorong Budi lagi. Kali ini, Budi jatuh ke jalan. Pakaiannya menjadi lebih kotor. Beberapa orang tertawa. Apa yang bisa dilakukan anak ini tentang mesin? Sungguh keterlaluan pengemis ini. Seorang wanita berkata, apakah anak ini gila? Ingin masuk ke perusahaan sebesar ini. Seorang pria berkata, dia pikir dia bisa memperbaiki mesin. Haha, dia bahkan mungkin tidak tahu cara menggunakan laptop. Budi tidak berkata apa-apa. Dia hanya membersihkan debu dari lututnya dan duduk diam di sudut. Air mata mengalir di matanya. Tapi hanya ada satu pikiran di benaknya. Andai saja aku punya 5 menit, dia duduk diam di luar perusahaan sepanjang hari. Menjelang sore, Bima Wirayuda keluar dari perusahaan. Kepalanya pening karena sakit, mesin masih mati. Dia melihat anak yang sama di dekat gerbang. Lelah, pakaiannya penuh debu, tapi matanya memiliki kilau yang aneh. Bima bertanya pada penjaga, "Mengapa kamu terus mendorongnya?" Penjaga itu mengeluh. "Pak, dia datang setiap hari untuk mengintip ke bagian mesin. Dia bilang dia bisa memperbaikinya." Bima tertawa dingin. "Memperbaikinya? Dia?" Kemudian dia menatap Budi. Bima berkata, "Mengapa kamu menatap mesin itu setiap hari? Apa yang kamu mengerti?" Budi berkata dengan takut-takut, "Pak, jika saya bisa melihat mesin dari dekat sekali saja, saya bisa memberitahu." Insinyur, karyawan, penjaga, semuanya tertawa. "Pak, dia bercanda. Apa yang diketahui anak ini? Mesin ini bernilai miliaran, bukan mainan." Tapi Budi tetap diam. Dia hanya mencoba mencari kepercayaan di mata Bima. Untuk sesaat, Bima merasakan sedikit kepedihan di hatinya, seperti pengakuan akan hubungan yang mendalam. Tapi perasaan itu masih belum lengkap. Bima berkata dengan nada tegas, "Baiklah, jika kamu tahu sesuatu, masuklah dan beritahu aku." Seluruh staf tercengang. "Pak, ini. Pak, jangan bercanda. Bagaimana bisa kita membiarkan anak kecil mendekati mesin?" Bima berkata, "Aku bilang bahwa dia masuk." Untuk pertama kalinya, Budi masuk ke dalam perusahaan. Bima berjalan di sampingnya, tapi di mana-mana, orang-orang berbisik. Apa yang dimengerti anak penyemir sepatu ini tentang mesin perusahaan? "Pak, entah kenapa dia membawanya masuk." Budi mendengar semuanya, tapi matanya hanya tertuju pada mesin. Mesin hidrolin 700 yang sama, yang telah dia intip dari luar jendela selama berbulan-bulan. Mesin itu berhenti. Lampu merah menyala. Bima berteriak pada penanggung jawab dengan marah. Mesinnya sudah mati selama 10 hari, tidak ada satupun insinyur yang memeriksanya dengan benar. Penanggung jawab itu berkata, "Pak, kami sudah mencoba." Bima mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan menatap Budi. "Budi, apakah kamu tahu mengapa mesin ini berhenti?" Ruangan itu hening. Semua mata tertuju pada anak kurus berusia 13 tahun itu, yang mengenakan kemeja robek dan memegang tas kain tua di satu tangan. Budi berkata pelan, "Pak, jika saya bisa melihat mesin dari dekat, mungkin saya bisa memberitahu." Orang-orang tertawa. Dia akan memberitahu dengan melihat, apakah ini mainan? Para insinyur gagal dan anak ini akan memperbaikinya. Tapi tidak ada senyum di wajah Bima. Bima berkata dengan tegas, "Diam. Siapapun yang mencoba menghentikannya, jangan datang bekerja besok." Tiba-tiba, seluruh ruangan menjadi sunyi. Budi perlahan berjalan mengelilingi mesin. Dia mencium udara, merasakan angin, suara, getaran, bau minyak, segalanya. Para insinyur bergumam, "Anak ini sedang berdrama."
Siapa yang coba dia bodohi? Tapi Budi berada di dunianya sendiri. Budi membungkuk untuk melihat ke bawah dan tiba-tiba berkata, "Pak, ini tidak berhenti." Seseorang yang menghentikannya. Seluruh ruangan terkejut, penanggung jawab itu tertawa dan berkata, "Omong kosong apa ini? Mesinnya rusak, makanya berhenti." Budi menatap lurus ke matanya dan berkata, "Tidak, Pak. Mesinnya tidak berhenti sendiri. Katup tekanan utamanya telah diputar setengah putaran. Ini bukan kecelakaan, ini disengaja." Wajah Bima menjadi kaku. Seorang insinyur senior maju. "Itu tidak mungkin. Untuk mencapai katup itu, mesinnya harus dibuka, dan tidak ada yang membuka mesin itu selain kami 2 hari yang lalu." Budi menunjuk ke sudut kecil mesin dan berkata, "Tidak, Pak. Jika seseorang membuka sekrup ketiga panel ini, tangan bisa mencapai katup tanpa membuka mesin." Para insinyur tertegun. Mereka pergi dan memeriksa sekrup itu. Sekrup ketiga memang sedikit longgar. Itu berarti Budi benar sekali. Keheningan menyelimuti ruangan. Bima berkata pelan, "Berarti seseorang telah menyabotase untuk merugikan perusahaan." Kemudian dia menatap Budi. "Dan bagaimana kamu tahu semua ini?" Budi menundukkan kepalanya dan berkata, "Pak, pada malam hari, saya belajar membuka mesin di bengkel kakek saya. Saya memahaminya dari sana." Mendengar ini, banyak orang terkejut. Bima menatap Budi sejenak, seolah-olah secercah harapan baru bersinar di matanya. "Budi, jika aku memintamu untuk menyalakan mesinnya, bisakah kamu melakukannya?" Para insinyur terkejut dan berkata, "Pak, ini bukan lelucon. Mesin seberat ini bisa meledak jika terjadi kesalahan." Tapi Bima berkata, "Saya sudah memutuskan." Kemudian dia menatap Budi dan berkata, "Katakan, Budi, apakah kamu siap?" Untuk pertama kalinya, Budi tersenyum dan berkata, "Ya, Pak. Saya akan mencoba." Satu kalimat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Para insinyur saling berpandangan. "Ini gila. Jika mesinnya meledak." "Dia masih anak-anak, Pak. Ini bukan permainan." Tapi mata Bima hanya tertuju pada Budi, yang tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Hanya ada harapan. Budi membungkuk dan masuk ke bagian bawah mesin, di mana ada kompartemen kecil. Dia meminta senter. Seorang insinyur berkata dengan jengkel, "Apa yang akan kamu lakukan dengan senter?" "Kamu tidak akan." Bima berkata dengan nada tajam, "Berikan senternya." Begitu senter di tangannya, Budi mengintip ke dalam dan segera berkata, "Lihat, Pak. Pipa ini, bukan yang ini. Seharusnya di sini." Seorang insinyur membungkuk untuk melihat dan terkejut. Ini memang di tempat yang salah." Budi memasukkan tangannya ke dalam mesin, perlahan memutar pipa itu, dan memasangnya di tempat yang tepat. Para insinyur tercengang. Seorang pria bergumam, "Kita telah membuat kesalahan selama berhari-hari dan anak ini menemukannya dalam 2 menit." Budi pergi ke sisi kanan mesin di mana ada kotak sambungan besar. Kotak itu sedikit bergetar. Budi meletakkan tangannya di atasnya dan tiba-tiba mundur. "Pak, jika ini dinyalakan sekarang, akan meledak." Seluruh staf panik. Bima melangkah maju. "Meledak? Tapi kenapa?" Budi menunjuk ke arah kotak itu. "Pak, kabel panel ini telah diubah. Positif dan negatif disilangkan." Seorang insinyur berteriak, "Ini pasti dilakukan dengan sengaja. Ini bukan kecelakaan." Bima teringat kata-kata Budi. "Pak, seseorang yang menghentikannya." Sekarang semuanya menjadi jelas. Budi berkata, "Pak, beri saya waktu 10 menit. Jika saya salah, saya akan pergi dari sini." Bima berkata, "Mulailah." Budi meminta obeng dan tang kecil. Para insinyur ragu-ragu bahkan untuk memberinya peralatan. Tapi dengan satu isyarat dari Bima, mereka memberikannya. Budi pergi ke belakang mesin dan mengidentifikasi kabel yang benar. Dia memotongnya, lalu menyambungkannya kembali. Banyak orang melihat data di layar. Semuanya cocok dengan apa yang dikatakan Budi. 10 menit berlalu. Budi berdiri di depan mesin dan berkata, "Pak, sekarang bisa dinyalakan." Semua orang panik. "Hei, jangan nyalakan sekarang. Bagaimana jika ada yang salah? Dia masih anak-anak. Bagaimana jika dia salah?"
Bima tidak mendengarkan siapapun. Dia memberi isyarat kepada Budi, kamu yang nyalakan. Budi perlahan mendekati tombol utama. Mengambil napas dalam-dalam dan klik. 2 detik. 5 detik. 7 detik. Napas semua orang tertahan. Tiba-tiba, vroom! Mesinnya menyala. Lampu merah mati, lampu hijau menyala. Seluruh sistem hidup kembali. Seolah-olah mesin yang telah tertidur selama 10 hari terbangun mendengar suara seorang anak di seluruh ruangan. Ya Tuhan! Anak ini melakukannya. Luar biasa. Mata Bima berbinar. Dia berkata pelan. Budi, kamu berhasil. Budi berkata dengan malu-malu, Pak, saya tidak melakukan apa-apa. Mesin itu sendiri yang memberitahu saya apa yang salah dengannya. Mesin sudah menyala. Lampu hijau bersinar. Suara kebahagiaan terdengar di seluruh perusahaan, tapi Bima berdiri diam, hanya menatap Budi. Para insinyur merayakan. Tapi hanya ada satu pertanyaan di benak Bima. Siapa anak ini? Bima mendekati Budi. Suaranya sangat pelan. Nak, siapa kamu? Budi berkata dengan malu-malu, Pak, saya bukan siapa-siapa. Bima menggelengkan kepalanya. Tidak. Anak biasa tidak bisa memperbaiki mesin senilai ratusan miliar seperti ini. Dia berlutut sehingga matanya sejajar dengan mata Budi. Jujur, dari mana kamu mendapatkan pengetahuan tentang mesin sebanyak ini? Mengapa kamu terus datang ke perusahaan ini? Budi mengambil napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, berbicara terus terang. Pak, saya penyemir sepatu. Ibu saya sakit parah. Saya menyemir sepatu di pinggir jalan untuk membeli obat-obatannya. Keheningan menyelimuti ruangan. Pada malam hari, saya bekerja di bengkel kecil kakek saya. Di sana saya membongkar mesin-mesin tua. Saya belajar merakitnya kembali. Para insinyur saling berpandangan. Seorang anak, sebuah bengkel, dan pemahaman yang begitu mendalam. Bima bertanya pelan. Ayahmu? Budi menundukkan kepalanya. Saya tidak tahu. Pak, saya tidak pernah melihatnya. Jawaban itu menusuk hati Bima, karena kisahnya sendiri persis seperti itu. Bima menatap wajah Budi dengan saksama. Matanya, hidungnya, cara bicaranya, ada sesuatu. Sesuatu yang sangat dalam bergejolak di dalam diri Bima. Dia bertanya pelan, siapa nama ibumu? Budi berkata, Anissa. Anissa Suryani. Mendengar itu, Bima merasa tanah di bawah kakinya runtuh. Orang-orang di ruangan itu melihat. Napas Bima tercekat. Anissa Suryani. Nama yang sama dengan wanita yang diceraikannya 12 tahun yang lalu karena sebuah kesalahpahaman. Matanya sedikit bergetar. Dan namamu? Budi diam. Lalu berkata pelan, Budi. Budi Anugrah. Di dalam diri Bima, badai seakan meledak. Bima bertanya dengan suara gemetar. Usiamu? 12 tahun? Di mana kamu tinggal? Dengan kakekmu? Ibu bilang ayah meninggalkannya dan tidak pernah kembali. Bima terduduk di lantai. Matanya merah, tangannya gemetar. 12 tahun. Anak dari tahun yang sama. Putra Anissa. Terlihat persis seperti dia. Suara Bima pecah. Budi. Apakah ibumu pernah menunjukkan foto ayahmu? Tidak, Pak. Dia selalu bilang beberapa foto disobek, beberapa hilang. Air mata jatuh dari mata Bima. Dia mengerti. Anak ini, dialah orangnya. Miliknya. Putranya yang hilang. Bima memeluk Budi, erat-erat, seolah-olah kekeringan selama 12 tahun berubah menjadi hujan dalam sekejap. Insinyur. Staf. Semua orang berdiri tercengang. Bima berkata dengan suara gemetar, Budi. Kamu. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tenggorokannya tercekat. Dia menangkup wajah Budi dengan kedua tangannya. Nak, kenapa kamu mirip sekali denganku? Budi menjadi takut. Pak, Anda baik-baik saja? Tapi Bima tidak bisa menahan diri. Dia berkata pelan, Karena kamu mungkin adalah putraku. Jeritan seolah menyebar ke seluruh perusahaan. Apa? Putra pemilik? Anak? Budi ketakutan. Mundur. Jangan katakan itu. Ibu saya. Kami sangat miskin.
Bima segera berkata, kemiskinan tidak bisa menghentikan sebuah hubungan, Budi. Dan jika kamu ternyata putraku, kamu tidak hanya memperbaiki mesin hari ini, kamu juga memperbaiki hidupku. Bima memanggil Departemen Keamanan dan berkata dengan jelas, besok pagi akan ada tes DNA. Keheningan menyelimuti seluruh staf. Budi hanya memikirkan satu hal, apakah pria ini benar-benar ayahku? Jantung Bima berdebar kencang. Apakah Budi putra yang sama yang dikembalikan takdir setelah 12 tahun? Setelah mesin diperbaiki, hanya ada satu topik pembicaraan di seluruh perusahaan. Apakah Budi benar-benar putra pemilik? Budi merasa cemas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa satu usaha kecilnya akan mengubah seluruh hidupnya. Bima menawarkan untuk mengantarnya pulang dengan mobilnya. Tapi Budi menolak. Pak, saya bisa pulang sendiri. Jika orang melihat ibu saya dan mengatakan sesuatu, dia akan merasa sangat sedih. Untuk pertama kalinya, Bima mengelus kepala Budi. Besok aku akan datang ke rumahmu. Akan ada tes DNA. Kemudian kebenaran akan terungkap. Budi pergi diam-diam. Bima tidak bisa tidur sepanjang malam. Untuk pertama kalinya, Bima tiba di lingkungan tua tempat Budi tinggal. Jalanannya sempit, orang-orangnya miskin, tapi ada sebuah rumah kecil dengan kotak semir sepatu di luar pintunya. Hati Bima luluh. Seorang wanita duduk di sana. Lemah, tapi dengan kedamaian yang aneh di wajahnya. Dia adalah Anissa. Wanita yang sama yang diceraikan Bima karena kesalahpahaman 12 tahun yang lalu. Tenggorokan Bima tercekat. Anissa menatapnya. Mengenalinya, tapi tidak ada kebahagiaan, hanya luka lama. Kenapa kamu datang, Bima? Suaranya pecah. Bima berkata, Anissa, aku perlu tahu tentang Budi. Anissa tersentak. Kenapa kamu mengganggunya? Dia sudah bekerja sampai larut malam untuk pengobatanku. Bima berkata dengan suara gemetar, Anissa. Apakah Budi putraku? Mata Anissa berkaca-kaca. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, ya. Ya, Bima. Budi adalah putramu. Bima menangis. Budi tidak mengerti apa yang terjadi, tapi melihat kedua orang tuanya bersama setelah bertahun-tahun membuat hatinya berat. Anissa berkata, Nak, ini ayahmu. Kamu dulu sering bertanya, kan? Bima berlutut di depan Budi. Nak, maafkan ayah. Suaranya benar-benar pecah. Budi berkata sambil menangis, Ayah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Bahkan secara tidak sengaja, itu adalah momen yang telah ditahan takdir selama 12 tahun. Bima mengungkapkan rahasia lain. Budi, insinyur yang mengubah kabel mesin telah mengaku, dia dibayar oleh perusahaan saingan untuk menghancurkan proyek kita. Budi tersenyum. Mesin itu kesakitan, Pak. Saya hanya mendengarkan apa yang dikatakannya. Bima berkata, Nak, mulai hari ini, jangan panggil aku Pak. Aku adalah ayahmu, dan kamu adalah putra dari pemilik sejati perusahaan ini. Insinyur, staf, semua orang diberitahu. Anak yang menyelamatkan perusahaan kini adalah pewaris yang hilang dari pemilik yang sama. Bima menanggung biaya pengobatan Anissa, Budi diterima di sekolah yang bagus, dan kakeknya diberi kehormatan dan pekerjaan, dengan bengkelnya berada di bawah naungan perusahaan. Setelah seumur hidup penuh kesulitan, Budi menerima hadiah terbesar. Cinta dari orang tuanya. Budi menghabiskan setiap hari dengan mesin, belajar, memahami, dan setiap kali Bima melihatnya, dia berpikir, andai saja aku tidak pernah kehilangannya, tapi Budi akan tersenyum dan berkata, Ayah, takdir tidak pernah salah. Jika aku tidak hilang, aku tidak akan menemukan dunia mesin, dan mungkin, aku tidak akan pernah menemukanmu kembali. Bima memeluknya. Teman-teman, bagaimana menurut kalian cerita ini? Jangan ragu untuk berkomentar ya. Dan jangan lupa sebutkan kalian membaca cerita ini dari kota mana di Indonesia.